Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ananda Syafira dengan NIM H05230844 dari kelas BGSDD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana gaya kepemimpinan diri saya sendiri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana gaya kepemimpinan saya dalam hal nilai, kelebihan, dan pembelajaran. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Nah, masuk kepada bagian latar belakang. Nah, di sini terdapat deskripsi biodata saya yang saat ini saya sudah menginjak usia 20 tahun. Saya lahir di Bababulo pada tanggal 12 Maret 2005. Nah, saya bersekolah pada tingkatan TK, saya bersekolah di TK Asia Bababulo. Tingkatan SD saya bersekolah di SD Impres Lomba-Lombang. Pada tingkatan SMP atau MTS saya bersekolah di MTSD di Lomba-Lombang. Pada tingkatan SMA saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pambuang, dan sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Sulawesi Barat. Nah, alamat saya sekarang ini yaitu berada di Desa Bababulo Utara, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Seperti apa gaya kepemimpinan yang saya anut? Nah, gaya kepemimpinan yang saya anut yaitu saya cenderung menerapkan gaya kepemimpinan kolaboratif dan reflektif. Nah, sebagai pemimpin, saya berusaha mengajak anggota tim bekerja sama, memberikan ruang bagi setiap pendapat, dan melakukan evaluasi diri sendiri secara berkala untuk meningkatkan kualitas keputusan. Nah, di sini gaya kepemimpinan saya mampu bekerja secara tim, mampu berkolaborasi dengan teman-teman anggota, dan bersikap reflektif atau tetap mengevaluasi diri sendiri pada saat melaksanakan kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dalam kepemimpinan saya. Ada 4 kelebihan yang saya tekankan, yaitu pertama ada komunikatif. Saya mampu menyampaikan gagasan dengan jelas serta mendengarkan masukan dari anggota. Hal ini membuat proses kerja menjadi lebih mudah dipahami dan lebih terarah. Yang kedua itu saya berempati tinggi. Saya dapat memahami kondisi serta kebutuhan anggota tim. Dengan empati, saya mampu membangun hubungan kerja yang hangat dan saling percaya. Kepemimpinan yang saya tekankan yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Nah, tentunya saya selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab saya, sekaligus memastikan hasil kerja tim itu tetap sesuai dengan target yang ingin kita capai. Nah, kelebihan yang keempat yaitu ada mampu beradaptasi. Saya bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan serta situasi yang menuntut keputusan baru. Nah, di sini saya tidak hanya terpaku pada suatu situasi, tetapi saya bisa beradaptasi apabila berada pada perubahan atau situasi yang berbeda. Adapun nilai-nilai yang saya anut dalam kepemimpinan yang pertama, tentunya ada kejujuran. Saya percaya bahwa kepercayaan tim itu dibangun dari keterbukaan serta kejujuran dalam setiap tindakan. Nah, yang kedua ada kerjasama. Nah, bagi saya itu tentunya keberhasilan tidak hanya dicapai oleh pemimpin, tetapi oleh seluruh anggota tim yang terlibat. Nah, jadi semua keberhasilan yang ada di dalam suatu proyek atau penelitian itu tidak hanya berfokus kepada ketuanya saja, tetapi kolaborasi antara tim tersebut. Nilai-nilai yang saya anut kemudian yang ketiga yaitu ada disiplin dan konsisten. Saya menjaga komitmen terhadap waktu, aturan, dan kualitas kerja. Nah, di sini saya sangat menekankan yang namanya disiplin. Usaha untuk datang lebih awal dari jam yang telah ditentukan, dan berusaha untuk menyelesaikan tugas saya sebelum deadline. Yang keempat atau nilai yang terakhir yang saya anut itu menghargai perbedaan. Nah, saya selalu menghargai sudut pandang dan keunikan setiap anggota, karena perbedaan tentu justru melahirkan solusi yang lebih kreatif. Nah, di sini kita harus mampu berkolaborasi antara sesama anggota tim untuk mencapai kesepakatan tentunya, untuk menambahkan beberapa ide atau pendapat yang dimana pendapat tersebut disetujui oleh semua anggota. Adapun pembelajaran yang saya dapat dari pengalaman yaitu yang pertama pentingnya mendengarkan lebih banyak. Dari berbagai pengalaman pemimpin, saya belajar bahwa pemimpin itu tidak harus selalu bisa berbicara, tetapi harus lebih banyak mendengarkan untuk memahami situasi secara menyeluruh. Jadi kita sebagai pemimpin itu
tidak hanya mengutarakan pendapat sendiri, tetapi kita harus lebih banyak mendengarkan pendapat dari teman-teman yang lain untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, pembelajaran dari pengalaman yang kedua yaitu tidak semua keputusan itu akan disukai. Nah, tentu saja di sini saya belajar bahwa pemimpin itu harus berani mengambil keputusan meskipun tidak semua orang setuju selama keputusan tersebut untuk kebaikan bersama. Nah, jadi kita sebagai pemimpin itu harus dapat menciptakan. Nah, kita sebagai pemimpin itu harus berani mengambil keputusan di mana apabila keputusan tersebut kita rasa benar dan besar juga dampaknya bagi kebaikan anggota, maka kita harus berpegang teguh kepada keputusan tersebut meskipun tidak semua anggota atau tidak semua orang itu menyetujuinya. Nah, yang pembelajaran yang ketiga yang saya dapatkan yaitu pemimpin berarti melayani. Saya memahami bahwa pemimpin bukan seseorang yang ingin terlihat paling berkuasa, tetapi seseorang yang siap mendukung, membantu, dan memfasilitasi kebutuhan tim untuk mencapai suatu tujuan. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian saya tentang bagaimana gaya kepemimpinan yang saya anut, mulai dari kelebihan, nilai, dan pembelajaran. Nah, adapun kutipan yang berkaitan dengan kepemimpinan ini, yaitu kepemimpinan bukan sekedar posisi, tetapi proses memberi teladan dan menumbuhkan potensi. Jadikan tugas ini sebagai refleksi diri menuju pemimpin pembelajar masa depan. Dari Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Nah, baiklah, itulah tadi sekiranya penyampaian saya tentang gaya kepemimpinan diri saya sendiri. Semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat menjadi pedoman saya dalam melaksanakan kepemimpinan dalam hidup ini. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.